Ini pertanyaan dari siapa sih? Kalau nggak tahu. Ini tuh pertanyaan dari siapa? Terlalu personal ya. Halo semua, welcome to Dialog Selasa. Jadi gue Nanda sebagai moderator Dialog Selasa kali ini. Dan gue ditemani oleh dua orang keren di sebelah gue. Boleh bisa kenalan kalian berdua? Aisyah dulu boleh. Oke, halo, nama aku Alicia. Aku wakil 2 None Jakarta Timur dan anak FEUI, anak BEM juga. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Livi. Aku wakil 1 None Jakarta Pusat. Saat ini juga di FSI, tapi jurusan Ilmu Ekonomi. Oke. Jadi gimana nih kabarnya kalian berdua? Baik-baik aja kah? Atau? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi sebelumnya gue mau bilang selamat juga buat Alicia. Udah jadi wakil Abang None Timur. Jadi congrats ya. Thank you so much. Nah, jadi sebenarnya gue pengen yang ngajak kalian ngobrol aja sih. Yang pertama, kalian bisa ngasih alasan kalian nggak yang buat kalian mutusin untuk mengikuti kegiatan Abang None ini? Dan kayak origin dan proses kalian gimana? Mungkin dari Alicia dulu. Oke, boleh. Alasan utama aku pengen ikut Abang None itu karena pengen nge-enhance kayak value diri gitu sih. Karena aku ngeliat kayak dari orang-orang yang ikut Abang None tuh lulusannya kayak pada jadi apa ya, ngeliat tuh keren-keren banget. Terus kayak, ini contohnya Non Livi, aku ngeliat Non Livi, iya, sebagai senior kan. Terus kayak, waktu pas ngejalanin prosesnya juga ngeliatnya kayak, apa ya, penuh dengan tantangan gitu sih. Kayak ada, ya challenge tersendiri selama ngikutin Abang None gitu. Jadi kayak buat self improvement sama kayak challenge-nya gitu. Iya, betul. Yes. Kalau dari Non Livi gimana? Kalau aku sebenarnya mungkin kalau misalnya tadi Alicia emang udah tahu sebenarnya sebelum masuk Abang None itu mau apa. Kalau aku sih agak lebih diceburin ya gitu. Ya kayak disuruh daftar. Sebenarnya aku udah tahu Abang None itu dari beberapa tahun yang lalu. Cuman emang nggak pernah keinget aja gitu untuk daftar kalau misalnya lagi buka pendaftaran dan lain-lain. Tapi kayak once aku ada di dalamnya itu baru mungkin aku lebih tahu sebenarnya Abang None ini bisa aku gunakan untuk apa. Sama sih sebenarnya nggak beda jauh. Mungkin untuk self improvement, terus juga kalau dari aku ngerasanya lebih ke untuk nyari koneksi juga sih, karena kan kenal sama banyak orang baik dari wilayah sendiri ataupun wilayah lain. Jadi sebenarnya main goals-nya sih pas ikut Abang None itu sama untuk self improvement dan juga untuk nambahin koneksi. Oke. Jadi moving on, nah kan Abang None ini pasti sangat ketat nih, kayak banyak tanda-tandanya gitu. Kalian bisa nggak jelasin apa aja proses seleksi masuk ke Abang None ini? Kalau misalnya dari tahun lalu sih harusnya sih nggak beda jauh ya sama tahun ini ya. Sama ya? Harusnya sama. Kalau dari tahun lalu tuh sebenarnya semua wilayah itu nantinya akan ada seleksi berkas dulu. Jadi pendaftaran itu secara online, kita ngasih CV dan juga ngasih foto 3x4 ya. Betul. Gitu aja kan ya, sama mungkin nanti ada list-list prestasi-prestasi. Terus abis itu akan ada seleksi itu 2 hari. Hari pertama itu kalau nah mungkin ini yang agak beda. Kalau di pusat itu ada FGD gitu-gitu sama perkenalan. Terus baru ke semifinalis, hari keduanya semifinalis dipotong jadi finalis. Nah hari kedua itu ada one-on-one interview gitu. Nah setelah jadi finalis itu akan ada karantina 1 bulan sih gitu. Kalau di timur kurang lebih sama sih Mam, kayak tapi kita tuh dari audisi hari pertama ke hari kedua itu dipotong semifinalisnya jadi 30 orang. Terus setelah itu baru dipotong lagi jadi 15 finalis. Terus sama sih kayak hari pertama FGD, terus hari keduanya one-on-one interview. Nah, gue mau kayak follow up gitu, one-on-one interviewnya kayak, lu ngerasainnya gimana sih? Apakah kayak tegang gitu, atau kayak lu udah prepare? Gimana nih kira-kira? Mungkin dari Alicia nih yang baru merasakan kayak sebulan yang lalu. Masih fresh gitu. Sebulan yang lalu itu aku ngerasanya kayak, aku kan rada unprepared karena dadakan juga kan daftarnya. Nah itu tuh kemarin kayak ada 7 juri, terus nanti kita kayak pindah-pindah gitu. Nanti misalnya ada juri kepariwisataan atau juri psikologi, terus ada kebudayaan Betawi juga. Nah terus iya ada 7 terus kayak pindah-pindah. Cuman yang aku rasain sih jujur interviewnya tuh kayak ngobrol aja sih, karena lebih ke tentang diri kita sama kayak knowledge umum gitu kan. Cerita lo aja. Iya kayak gitu. Jadi kayak dilihat dari personality kita gitu. Kayak mungkin aku namain sedikit aja, kalau misalnya aku nggak tahu kalau di timur tuh dia ngasih tahu nggak besoknya ada one-on-one interview? Dikasih tahu sih. Dikasih tahu. Iya. Tapi malamnya. Kayak di sebelumnya? hari itunya, di hari pertamanya. Jadi lu pernah ngasih dikit waktu buat prepare juga ya? Iya, nah kalau misalnya di pusat tuh juga sama, kita juga baru dikasih tahu tuh
malamnya banget setelah pengumuman semifinalis, which is itu sekitar jam 9 atau jam 10 yang kayak besok one-on-one interview Bisa kayak harus interview gitu. Iya, kayak buat aku yang kayak have no idea what one-on-one interview is gitu, itu kayak cukup menegangkan sih. Tapi pas udah selesai dari satu juri, mungkin kayak udah flow-nya ternyata seperti ini gitu-gitu, jadi udah lebih enak. Udah kayak bisa adaptasi gitu ya. Iya, adaptasi di tempat sih. Emang harus gak sih upload gitu? Jujur iya sih. Karena semuanya super dadakan ya. Super dadakan. Nah kan saat mengikuti proses seleksi, kalian merasa pernah kayak minder gitu gak sih? Gue gak bakal masuk nih, terus kayak aduh gue pusing banget dan lain-lain gitu. Oke, kalau misalnya selama proses seleksi tuh berarti including karantina ya. Iya. Kalau misalnya aku karena dari awal tuh aku no expectations aja gitu sebenarnya, kayak ya udah pertama masuk karena didaftarin juga, terus ya udah tiba-tiba masuk gitu kan. Karena cepet banget kan, cuma 2 hari terus tiba-tiba udah langsung karantina, udah finalis gitu. Nah, jadi kalau di proses seleksi yang pertama sih sebenarnya enggak, karena cuman kayak ya udah kita ikutin. Cuman emang pas selama karantina pastinya ya kita akan karantina sebulan gitu-gitu kan, banyak waktu juga yang dikorbanin. Nah, di situ tuh udah mulai refleksi diri kayak mungkin gimana ya caranya at least bisa survive di sini atau bisa lebih menonjol daripada yang lain, dan gimana dan lain-lainnya lah intinya untuk meraih si selempang itu gitu kan. Nah, dari situ pasti ada yang kayak minder kayaknya kurang bagus ini deh, kurang bagus itu, berarti harus ditingkatin gitu-gitu. Tapi itu semua juga sejalan sama nantinya diberikan latihan-latihan dari senior-senior juga sih. Iya, betul. Kalau dari Malaysia? Kalau aku jujur waktu pas awal, karena aku nggak ada ekspektasi yang daftar Abang None itu orang yang kayak apa jadi aku kayak nggak prepare. Dalam pikiran aku awalnya nanti seumuran, terus kayak backgroundnya ya semuanya masih anak kuliahan. Waktu pas audisi pertama kenalan tuh ya, udah lulusan dari UIFE, terus angkatan 2017, kayak langsung kayak juga gitu kan. Iya non, kayak jadi bener-bener dari situ sih, kayak dari pertama kenalan tuh jujur udah rada tengesin duluan, kayak ya Allah aku kalah banget kalau dari experience. Cuman waktu pas dijalanin sama karantinanya tuh kayak yang aku lihat emang penilaiannya tuh bukan dari 100% background kita ya non, kayak dari capability kita di bidang-bidang yang bakal dinilai di Abang None itu sendiri. Jadi kayak makin kesini dari karakter dan personality sama kayak pembawaan kita selama di Abnone gimana. Jadi apa ya, overcome-nya itu ya waktu pas ngejalaninnya sih aku mah. Oke. Jadi gue pengen follow up dikit sih, tadi kan karantinanya 30 hari ya. Kira-kira kayak ngapain sih selama lu 30 hari itu, apakah, dan kayak ada yang berkesan nggak dari 30 hari itu? Mungkin kayak hari keberapa? Kalau aku, itu kebanyakan sih kalau di timur pembekalan kayak, jadi ada juri-jurinya tuh ngasih kelas. Dan kelasnya itu kayak sesuai bidang mereka, jadi misalnya ke pariwisata dikasih tahu dan dikasih insight tentang kepariwisataan Jakarta Timur. Terus kalau misalnya psikologi, kayak psikologi kita masing-masing, gimana cara kita pede segala macem. Nah terus selain itu kayak bakal ada kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi pariwisata Jakarta Timur juga. Kalau pusat gimana tuh non? Iya sama sih, mungkin memang kayak ada perbedaan sedikit ya antara wilayah gitu, cuman sebenarnya main activities-nya tuh nggak beda jauh, tetap pembekalan dari juri. Biasanya seminggu pertama tuh pembekalan dari juri, terus habis itu kalau di aku mungkin kalau misalnya tadi di timur banyak ngunjungin tempat-tempat wisata di Jakarta Timur, kalau aku tuh lebih banyak sponsor visit gitu. Jadi dari sponsor-sponsornya misalnya ada barbershop dan lain-lain gitu, nah itu tuh lebih banyakan ke situ. Sama paling nambahin aja ada latihan randak juga ya. Iya betul. Gitu. Jadi ada latihan nari final ya non. Buat malam final gitu. Dan itu gimana tuh pas finalnya itu rasanya? Apakah kayak deg-degan? Aduh, tahun lalu gimana ya? Kalau aku kemarin jujur itu kayak nggak sabar banget sih, kayak oh my god it's finally over gitu, kayak perjuangan sebulan ini. Terus ngerasanya kayak deg-degan juga sih, karena kan ada kayak public speaking. Kalau di timur kemarin tuh Q&A. Terus kayak ngerasa ya Allah ini nih hari final dari 30 hari ngejalanin tiap hari gitu ya. Harus worth it. Terus kayak tapi kayak let it flow aja sih kalau aku kemarin. Iya, aku sih tahun lalu juga sebenarnya sama, kayak ibaratnya kita karantina 30 hari itu untuk satu hari itu doang kan sebenarnya. One day hari Untuk one day itu, maksudnya
Dan itu tuh notabene-nya kayak ada rekamannya juga di live streaming gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita salah atau kita apa kan kayak kelihatan gitu kan. Jadi emang Ke seluruh dunia, ke seluruh Jakarta. ke seluruh Jakarta. Jadi pressure-nya memang cukup besar. Cuman at the end kalau aku ngerasanya waktu itu once kita di panggung tuh ya udah lebih kayak langsung menikmati aja. on stage gitu loh. Maksudnya dari secara tidak langsung dari apa yang kita pelajari selama 30 hari kemarin itu kayak keluar aja gitu. Iya, mungkin betul. baik dari nada atau dari Q&A itu kayak kebantu adrenalin ada di panggung. Pokoknya kayak ya in stage miracles happen lah ibaratnya gitu. Emang just let it flow gitu aja gitu. Iya benar. Oke. Jadi kan kalian kan juga anak FEU ini. Gimana sih kalian membagi waktu nih untuk Abang None dan ikut kegiatan perkuliahan dan juga kan kayak perkematian gitu kan, itu kan bayar. Dan juga sempat kanopi kan. Betul. Kira-kira gimana tuh? Kamu Bam ada kegiatan? Aku jujur sangat sulit sih, bisa dibilang sulit banget untuk membaginya. Even ke perkuliahan itu aku juga susah banget bagi waktu buat belajarnya. Cuman ya karena mungkin teman-teman sekitarnya pengertian ya. Jadi kayak dibantu. iya harus ada pengertian dari orang-orang sekitar. Terus kayak menurut aku yang paling sulit tuh waktu pas kemarin kan pas banget UAS ya. Wah. Itu bagi Oh, UASnya, iya. bagi waktunya tuh PR banget sih. Kayak mana lagi aku tipikal orang yang kalau belajar SKS ya. jadi tiba-tiba nggak prepare apa-apa gara-gara upload juga. Terus kayak tapi ya udahlah lewat juga akhirnya. Ya bisa dibilang Aman lah. Kalau Iya. Bang Devi gimana? Kalau iya aku baru inget juga lagi kalau misalnya di angkatan 2023 kan emang lagi UAS ya. UAS, Iya. Even aku yang waktu itu cuman ngelatih doang itu sih berasa sih sebenarnya kayak aduh lagi UAS tapi harus datang karantina Iya. gitu. Kalau aku dari mungkin aku bawanya pengalaman aku dari 1 tahun ini gitu ya. 1 tahun ini kan kebetulan emang kalau misalnya Abnon itu cukup banyak kegiatannya. Jadi kadang juga misalnya kayak penugasan gitu-gitu tuh di hari biasa yang Iya, notabene betul. itu adalah hari kuliah gitu. Kalau aku sih sebenarnya bagi waktunya lebih ke ya udah kita sempetin yang memang memungkinkan. Kalau misalnya waktu penugasan dan waktu kelas itu bertabrakan, ya udah berarti emang harus kelas dulu. Intinya sih sebenarnya know your priority aja sih. Kayak betul. kalau misalnya memang kelas ini tuh penting banget, ya udah. Tapi kalau misalnya aku waktu itu kalau di mungkin matkul-matkul yang kayak dosennya tuh cuman suruh ngumpulin tugas gitu-gitu. Nah itu waktu-waktu luang itu bisa aku pakai buat penugasan atau buat Yang ngurusin masih 2 upload. SKS gitu biasanya. Iya, yang masih 2 SKS itu kan biasanya lebih banyak kan ngumpulin tugas aja kan setiap minggu. Nah itu waktu kelasnya dia itu bisa aku pakai untuk penugasan gitu-gitu sih. Kalau misalnya waktu karantina, soalnya waktu itu udah full libur, ya udah masuk. Jadi pas di karantina sih nggak terlalu mengganggu sih. Berarti emang kayak know your priority gitu ya. Iya, Iya, benar. Terus apa aja sih pengalaman atau skill yang kalian dapat nih jadi Abnon kira-kira? Oke, kalau dari aku setelah 1 tahun menjabat ini ya mungkin iya seharusnya jangan ngomong gitu dong udah segini malu lah. Jadi mungkin seharusnya aku sudah merasakan maksimalnya manfaat dari Abnon itu ya. Nah, kalau dari aku sih emang balik lagi ke tadi yang memang tujuan aku awal itu ikut Abnon itu alhamdulillah tercapai juga kayak untuk self improvement gitu-gitu, untuk lebih tahu tentang diri kita sendiri tuh sebenarnya maunya apa sih gitu. Karena kebetulan sekarang aku juga udah punya komunitas sendiri gitu yang itu juga aku discover dari Abnon kayak ternyata aku cukup tertarik bergerak di bidang sosial gitu yang end up-nya aku bisa membuat komunitas aku sendiri. Nah terus mungkin kalau misalnya dari koneksi-koneksi itu juga berpengaruh banget sih. Jadi selama 1 tahun kita penugasan itu kan pasti kita akan ketemu baik dari orang-orang pemerintahan ataupun orang-orang yang emang teman-teman kita aja kan. Dan even tuh anak-anak Abnon itself itu mereka tuh adalah orang-orang hebat gitu kan. Iya, orang-orang hebat yang kayak you can learn banyak banget dari mereka gitu. Dan mungkin kalau misalnya di sisi lainnya dari orang-orang eksternal yang kita ketemu di saat penugasan dan lain-lain itu juga bisa banget jadi koneksi kita untuk misalnya kita mau bergerak ke arah pemerintahan gitu-gitu. Nah dengan mengenal mereka terlebih dahulu kan bisa jadi referensi aja gitu dari Jumping kita untuk point gitu. iya jumping point aja. Misalnya kita udah bisa ngelobi-lobi lah ibaratnya dari sekarang kayak gitu. Kalau aku karena aku baru ya, jadi kayak lebih ke masa karantinanya aja sih. Dari situ kayak belajar banyak banget, apalagi dari
percaya diri, confidence aku kebangun banget. Terus dari kayak ngomong sama orang banyak tuh jadi udah mendarah Lebih daging pede aja, gitu jadi ya. lebih pede gitu. Bener-bener. Public speaking, terus juga kayak dari benefitnya dari menang sih jadi aku lebih di drill lagi buat belajar lebih banyak sih. Dan kayak itu sesuai sama tujuan aku juga, kayak aku pengen belajar banyak sih dari Apnon. Berarti emang kayak self discovery aja biasanya kayak. Iya Iya, betul. iya, it's a journey of self-discovery sih. Ini pertanyaan terakhir sih guys. Sedih gak? Sedih, cepet banget. Cepet ya. Jadi kalian ada tips and trick nih buat teman-teman yang sedang berkuliah dan ingin kayak ngikuti kegiatan kayak Apnon gitu kira-kira? Oke, tips and trick. Alicia mau jawab dulu? Mungkin Narli dulu, Oke. setelah pengalaman 10 tahun ya. Tips and tricks tadi untuk masuk Apnon ya, untuk nyimbangin. Ya untuk mungkin kayak nimbangin waktunya juga, terus kayak masuknya itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari aku sendiri, Apnon itu kalau misalnya dari yang aku tangkap dari orang-orang ya, mereka tuh melihat Apnon tuh sebenarnya serem gitu loh. Jadi kayak mereka tuh udah takut duluan gitu, kayak susah, gimana gitu. Nah sebenarnya aslinya Apnon itu bukannya aku bilang gak susah, cuman kayak menurut aku anyone can do it gitu loh. Sekarang kayak buat tempat belajar gitu juga. Iya, nggak sih? karena sebenarnya Apnon kan masuknya tetap ke pageant ya, tapi dia tuh di dalamnya tuh tidak fully pageant, meaning dia tidak hanya melihat fisik gitu. Jadi sebenarnya tipsnya itu adalah pede aja gitu, karena banyak aspek yang dilihat dari Apnon itu sendiri. Kayak ya motonya dia kan adalah brain beauty behavior, jadi nggak selalu tentang fisik doang, tapi tentang gimana karakter kalian, gimana kalian bersikap towards other gitu. Nah itu juga ikut dinilai. Dan kalau misalnya untuk menyeimbangkan waktu antara kuliah dan Apnon sendiri itu sebenarnya ya triknya itu tadi kayak pertama know your priority, dan juga kalau misalnya di FE yang menurut aku mungkin kurikulumnya agak berat tapi santai gitu. Paham gak sih kayak both gitu loh, berat tapi santai. Jadi emang sebenarnya bisa kalian masukin dikit gitu loh, kayak ibaratnya Alicia aja bisa gitu. Masa kalian nggak bisa gitu, lagi UAS aja bisa karantina. Panit juga. Iya, panit juga jalan. Sebenarnya jadi possible kan, maksud aku tuh itu. Possible, asal mau sih Non. Iya, asal mau, asal ada ada kemauan. Iya, memang ada beberapa hal yang mungkin harus di-sacrifice, misalnya kayak tidur sedikit gitu. Tapi ya it's all worth it menurut aku gitu. Kalau dari Alicia gitu. Kalau aku mungkin kalau dari tips and trick tadi Non Livi udah kayak nge-highlight kan. Kalau dari aku sih menurut aku yang paling penting itu ada support system dan kayak orang-orang di sekeliling kamu tuh kayak nge-support dengan apa yang kamu jalanin. Karena dari pelajaran aku kemarin tuh kayak orang-orang sekitar aku tuh pada kayak ayo nggak apa-apa, terus misalnya kalau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya harusnya aku ikut, terus aku kayak maaf banget ada Abang None nih kayak gimana sih, semua orang tuh support, jadi kayak ngerasanya nggak nambah beban moral gitu, kayak aduh orang-orang jadi nambah PR nih, iya kayak mereka semuanya ngerti. Terus apalagi mungkin dari itu sih kalau mau ikut Apnon yang penting key-nya adalah pede. Nah gue udah kayak bonus question sedikit. Ada yang pernah cinlok gak nih di Apnon kira-kira? Ini pertanyaan dari siapa sih? Nggak tahu. Ini tuh pertanyaan dari siapa? Terlalu personal ya? Iya, ini personal ya. Bukan dikit lah. Cinlok, iya kan kita kan ya basically Apnon Abang None gitu kan. Jadi emang kita tuh ketawa di grogi nih kalau kayak gini. Iya, maksudnya kita tuh intens, pasti kamu ngerasain juga kan. Kita tuh intens berpasangan. Jadi emang pas karantina tuh kita udah dipasang-pasangin, tapi nanti emang menangnya sendiri-sendiri gitu. Dia ketawa juga. Jadi pengen ikut ketawa. Iya, jadi pengen ikut ketawa kan. Kan insight gitu aja. Iya. Nah ini ya insight aja, pokoknya kita tuh 30 hari akan nempel banget ibaratnya sama abangnya gitu. Nempel itu ya, Nah kan? iya, mungkin memang ada kemungkinan untuk cinlok gitu. Kan ada kemungkinan nih, ini nggak bilang siapa ya. Iya ada Kemungkinan kemungkinan. aja ya? Iya ada kemungkinan aja ada memang. possibility. Dan itu tidak disalahkan. Betul. Kita dia menyalahkan Jadi di gini, sini. itu tidak disalahkan selama itu tidak mengganggu kegiatan karantina. Jangan sampai karena adanya benih-benih cinta di antara dua orang, karantinanya jadi kacau gitu kan. Yang penting
yang penting nggak kayak gitu kan. Ya kalau misalnya memang dua hal itu bisa dibarengi ya, kalau dua hal itu bisa dibarengi, menurut aku nggak apa-apa sih. Mungkin kalau dari Alisha. Ya. Bener sih, kayak itu pasti akan bisa terjadi, mana lagi kayak dipasang-pasangin sama abang. Cuman balik lagi itu kayak ke self positioning diri, apalagi kalau udah punya pasangan di luar, itu kayak kita harus menjaga perasaan pasangan kita juga, jadi dijaga aja sih. Dan kayak ya itu baiknya harus saling memahami, betul Iya, kan? betul sekali, Iya. betul. Ya mungkin itu aja sih guys pertanyaannya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi, alhamdulillah. Ada mengejutkan lagi gitu ya pertanyaannya. Gimana tadi bonus questionnya apakah Gak tahu ini bisa di-cut ya? Gak bisa. Ini obrolin aja. Jangan dong. Oh iya, udah gak apa-apa. Itu insight aja ya. ya new insight. Jadi thank you banget guys berdua udah nyempetin waktunya. Gue tau kalian sibuk banget dan kayak buat nyempetin dialog satu. Jadi makasih banget udah datang ke sini dan jadi narsum. Mungkin segitu aja buat dialog Selasar kali ini. Pas gue bilang dialog Selasar, kalian bilang bye bye. Oke? Oke. Dialog Selasar. Bye-bye.